Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkuliahan kita hari ini Kamis tanggal 11 Mei 2023. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan HKI kelas B, kita kembali bertemu dalam pertemuan ke-11 dalam mata kuliah Fikih Munakahat 2. Ya, semoga kalian tetap semangat dan tetap mempertahankan spirit seorang mahasiswa yang sedang serius mengikuti perkuliahan yang menjadi kompetensi utama kalian, yaitu Fikih Munakahat. Dan kali ini kita sudah di kelas Munakahat 2. Dan sekarang kelas Munakahat 2 sudah memasuki masa pertemuan menjelang akhir semester. Dan sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-11. Saya harapkan semangat tetap ada meskipun ada kejenuhan, ada rasa bosan barangkali. Tapi karena memang sudah tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa, maka saya harapkan semangat itu tetap bisa terjaga dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan dari eksternal, dan bisa kalian jaga semangat itu sampai akhir perkuliahan kali ini. Nanti di akhir semester kita akan selesaikan dan kita tuntaskan. Oke, sekarang saya akan menyampaikan satu materi secara ringkas saja, dan nanti di akhir perkuliahan akan saya berikan tugas. Ya, tugas. Dan ini tugas sebelum terakhir, karena ada satu lagi tugas yang harus kalian kerjakan di mata kuliah Fikih Munakahat 2 ini. Oke, seperti di RPS bahwa materi kita kali ini adalah tentang akibat putusnya pernikahan. Bahan kajiannya ada 3. Akibat putusnya pernikahan karena talak, 2. Akibat putusnya pernikahan karena khulu, dan 3. Akibat putusnya pernikahan karena li'an. Oke, saya langsung ke modul saya ya. Ini modulnya. Oke, saya share. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah muncul? Oke, ini dia. Sebentar, saya tampilkan yang lebih maksimal lagi. Sebentar. Ya. Nah, sudah muncul ya. Oke. Bahan kajian tadi ada 3 sudah saya sebutkan. Ini ada tambahan, ada fasah. Tadi kan ada fasah. Karena hulu, talak, fasah, hulu, dan li'an. Oke, saya singkat saja materi kali ini, dan selebihnya nanti saya jadikan tugas. Oke. Ringkas dan padat. Nah, sekarang pertama, akibat putusnya pernikahan karena talak. Talak itu ada 2 macam. Pertama, talak rojai dan talak bain. Talak roji yang bagaimana? Ya, kita lihat. Akibat putusnya pernikahan dengan talak. Yang roji, kita lihat. Talak roji itu sebenarnya talak yang masih dimungkinkan seorang suami setelah melakukan penjatuhan talak, dia bisa dan masih diizinkan oleh syariat untuk rujuk. Makanya disebut talak raj'i, talak yang bisa rujuk. Kapan itu? Yaitu ketika seorang suami mentalak pada kali pertama
dan yang kali kedua. Itu talak roj'i. Akibat hukumnya apa? Talak roj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya. Sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal. Jadi meskipun talak dilakukan dalam proses roj'i, tapi dia masih boleh untuk berkumpul. Tapi tidak boleh berhubungan. Karena apa? Itu si istri sedang ditalak dan masih ada hak untuk rujuk. Boleh satu rumah, tinggal serumah dengan mantan istrinya. Masih ada hak untuk berkumpul dalam satu rumah. Tetapi apa namanya? Tidak boleh ada persetubuhan, tidak boleh ada jima, tidak boleh ada hubungan seksual antar suami dan istri karena istrinya sedang ditalak. Tapi yang lain boleh. Makan bersama, duduk berdua dan lain sebagainya itu masih boleh. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hubungan seksual itu tidak boleh. Dan talak roj'i tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah. Ingat, suami ketika melakukan talak roj'i, maka suami masih punya hak selama istri sedang menjalani masa iddah. Misalnya 4 bulan, misalnya 3 kali kuru, itu masih boleh. Terkecuali jika masa iddahnya sudah habis, maka status perempuan itu menjadi beda lagi. Bukan lagi akibat talak roj'i, tetapi akibat talak bain. Jadi gitu ya. Nah, yang berikutnya talak bain. Nah, ini. Nyata talak bain itu ada dua. Pertama, talak bain sugro dan talak bain kubro. Akibat talak bain sugro, talak bain sugro itu apa? Saya jelaskan dulu. Talak bain sugro itu adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan, tetapi hak suami untuk rujuk tidak dimanfaatkan untuk dilakukan oleh suami sampai habis batas akhirnya. Kapan itu? Saat masa iddahnya sudah selesai. Jadi misalnya istri iddahnya 3 kali kuru, 3 kali masa suci. 3 kali suci, head, suci, head, suci, head. Dan ketika mau suci lagi itu sudah habis jatah suami untuk rujuk. Maka jika sudah seperti itu, maka hukumnya suami tidak berhak lagi rujuk karena apa? Karena sudah habis masa iddahnya. Dan istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Tetapi jika misalnya mantan suaminya mau rujuk kembali, mau kembali lagi sebagai suaminya, maka caranya adalah dia harus melakukan akad baru, melakukan pernikahan baru dan mahar baru. Dan apabila ia baru menalak 1 kali, berarti ia masih punya sisa 1 kali lagi untuk bisa rujuk lagi, karena statusnya masih talak roj'i. Nah, kalau talak bain kubro bagaimana? Talak bain kubro adalah talak yang sudah mencapai talak yang ketiga yang dilakukan oleh suami dan statusnya suami
tidak berhak untuk rujuk kembali, tidak bisa rujuk lagi dengan mantan istrinya karena dia sudah mencapai batas maksimal sebanyak 3 kali talak. Dan jika si suami atau jika si mantan suami berkeinginan untuk kembali lagi atau ingin menjadi suaminya lagi, maka hak untuk menikahi lagi kepada si mantan istrinya itu ditolak, tertutup. Terkecuali dengan syarat istrinya, mantan istrinya ini terlebih dahulu harus menikah dengan laki-laki lain. Dan kemudian secara alamiah si suami keduanya itu menceraikannya jika dimungkinkan. Nah, baru setelah dicerai oleh si suami keduanya, baru si istrinya menjalani masa idah, dan setelah habis masa idahnya, maka si mantan istri tadi itu sudah bebas untuk dinikahi lagi oleh suami yang pertama, mantan suami yang pertama. Jadi itulah akibat talak bain kubro, karena sudah 3 kali talak diucapkan oleh suaminya. Dan kalau sudah seperti itu ya harus menikah dulu istrinya dengan laki-laki lain. Jadi intinya Islam itu memberikan aturan yang sebenarnya kelihatannya memang dari awalnya kelihatan berat. Tapi sebenarnya itulah ajaran Islam yang punya nilai luhur yang luar biasa. Kenapa? Perempuan ter apa? Terlindungi, perempuan terjaga martabatnya dan diberikan hak yang sebagai manusia seperti hanya laki-laki, dan dia bukan lagi sekedar barang seperti hanya barang dagangan, karena ketika itu ajaran Islam yang mengatur tentang ajaran Al-Quran terutama ya, yang mengatur tentang batas maksimal talak suami kepada istri ini, itu terjadi ketika di zaman jahiliyah dulu orang sudah biasa mentalak istrinya sampai ratusan kali, bahkan sampai berkali-kali diucapkan, tapi berkali-kali pula suaminya balik lagi ke mantan istrinya yang baru saja dia talak tuh, bahkan sampai beratus-ratus kali. Nah, inilah yang akan merusak tatanan sosial kehidupan masyarakat. Merusak, benar-benar merusak. Kenapa? Seakan-akan perempuan tidak ada harganya. Maka dari itu kemudian turunlah ayat at-thalaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Dah cukup, talak itu cuma 2 kali. Kalau mau lanjutkan, kalau tidak ya tinggalkan. Jangan biasakan mentalak istri sampai berkali-kali, bahkan berpuluh hingga ratusan kali. Nah, itulah akibat talak, baik talak roj'i maupun talak bain. Bainnya bain sugro maupun bain kubro. Nah, yang berikutnya adalah akibat putusnya pernikahan karena fasakh. Nah, kita tahu fasakh itu kalau kemarin dijelaskan adalah pembatalan, membatalkan. Artinya apa? Diketahui dari hasil pernikahan itu ketahuan, ada saksinya yang menyatakan bahwa suami istri ternyata masih memiliki hubungan darah yang dekat. Misalnya ternyata mereka bersaudara sekandung. Nah, karena hal yang seperti itu menyebabkan pernikahannya menjadi notice, menjadi catatan merah, menjadi catatan yang harus diperhatikan, catatan penting. Kok bisa ada seorang laki-laki menikahi perempuan tapi dia tidak tahu asal usul siapa istrinya. Nah, setelah ketahuan ada saksi yang menyatakan bahwa ternyata mereka ini bersaudara kandung yang terpisah puluhan tahun, maka akhirnya bagaimana tindakan Islam? Ya, terjadilah fasakh atau pembatalan sebuah ikatan pernikahan. Jadi akibat dari fasa itu adalah ya otomatis terjadinya pengguguran hubungan perkawinan. Jadi kalau ada seorang
atau ada sepasang suami istri diketahui telah memenuhi unsur terjadinya pembatalan nikah, maka otomatis saat itu juga mereka tidak berhak lagi, jika sudah dipasang ya, tidak berhak lagi untuk mengadakan perkawinan. Kenapa? Karena sudah tidak sah secara hukum dan norma agama. Selesai ketika itu hubungan pernikahan mereka. Atau mungkin yang berhubungan dengan gugatan tuntutan dari pihak lain, pihak ketiga. Misalnya walinya mengatakan, mengajukan permohonan fasakh kepada pengadilan agama yang menyatakan bahwa pernikahan mereka dianggap tidak sah karena misalnya mereka telah melakukan pemalsuan data. Data apa ya? Data keluarga dan lain sebagainya. Data walinya barangkali dan lain sebagainya. Kalau seperti itu kan berarti unsur pidananya terpenuhi, sehingga apa? Tidak mungkin pernikahan terjadi kalau ada datanya yang salah. Misalnya walinya itu bukan walinya dong, berarti batal loh. Iya, karena tidak sah. Otomatis pernikahan mereka juga akhirnya batal. Dan begitu seterusnya. Itulah akibat dari fasakh, pembatalan nikah yang berujung kepada gagalnya mereka melanjutkan sebuah ikatan perkawinan. Nah, berikutnya akibat putusnya pernikahan karena khulu. Akibat khulu bagaimana? Akibat yang terjadi dari suatu peristiwa khulu adalah bahwa seorang istri yang telah dikhulu suaminya, maka hukumnya sama dengan talak bain sugro. Artinya, suami yang sudah dikhulu oleh istrinya, maka statusnya adalah suaminya tidak punya hak lagi untuk rujuk. Itu. Tapi tetap hitungan talaknya ada ya, hitungannya tetap berlaku sampai 1 dan 2 kali talak. Kalau misalnya ini misalnya ya, misalnya kalau ada seorang suami dihulu oleh istrinya karena alasan ekonomi, kemudian dikabulkan oleh majelis hakim, maka kemudian suami diminta untuk mengucapkan ikrar talak yang menyatakan dia telah mentalak istrinya. 1 talak atau 1 ucapan talak. 1 kali ucapan talak. Itu misalnya ke 1. Maka sejak saat itu juga setelah diucapkan talak pertama pada saat proses gugatan hulu, maka saat itu langsung jatuh hukum talak bain sugro. Artinya ya tidak boleh rujuk, tidak boleh kembali. Tapi kalau misalnya nanti di lain waktu suaminya mau menikah lagi, masih boleh. Istrinya boleh dinikahi lagi. Tapi dengan catatan ya ada mahar baru dan dengan menggunakan akad yang baru. Terus kemudian nanti dinikah lagi yang kedua kalinya. Nah, tiba-tiba suaminya dihuru lagi oleh istrinya. Boleh, silakan. Tapi itu yang terakhir kalinya. Karena setelah itu sudah habis. Jatah talak bain syukurnya sudah habis yang terakhir. Jadi seperti itu ya, sama seperti proses talak raj'i yang tadi itu ya saya jelaskan. Tapi kalau ini hulu tidak bisa langsung rujuk saat itu juga. Kenapa? Statusnya adalah talak bain sugro. Nah, itulah yang hulu. Dan yang terakhir adalah sumpah li'an. Li'an sendiri itu apa? Di pertemuan mata kuliah MK Fikih Munakat 1 sudah dijelaskan apa itu li'an. Li'an itu adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, atau suaminya menolak mengakui, dia bersumpah, suami bersumpah bahwa dia menolak mengakui anak yang ada dalam kandungan si istrinya sebagai anak kandungnya. Artinya si istri berbuat zina dengan laki-laki lain gitu. Dan diucapkan melalui sumpah dan diucapkan sebanyak 4 kali, diakhiri dengan sumpah
li'an dengan sumpah di yang kelima kalinya. Dia tuduh li'an. Nah, untuk akibat putusnya pernikahan karena sumpah li'an akan saya jadikan tugas. Nah, ini tugasnya. Terjemahkanlah secara harfiah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu halaman 580 sampai 582 yang menerangkan tentang akibat-akibat li'an. Oke. Saya akan kasih ininya ya. File apa namanya? File PDF yang saya tampilkan ya. Halaman 580 sampai 582. Ini dia. Oke, kita lihat. Nah, ini ya halaman 580 dan 580 sampai 582. Ini dia. Al-matlabus sabi'u atharul li'an. Yatarattabu 'ala li'ani baina zawjaini amamal qadi al-atharat taliyata. 1. Sukutu haddil qadhafi awit ta'ziri aniz zauji. Ada 5 ya. Dampak atau akibat hukum dari terjadinya li'an. 1. Sukutu haddil qadhaf awit ta'ziri aniz zauji. Kedua, tahrimul wat'i wal istimta'i ba'da talawuri min kilaz zaujaini. 3. Wujubut tafriqi bainahuma. Yang keempat, hadhil firqatu talaqun ba'inun inda Abi Hanifah wa Muhammad. Dan yang kelima, intifa'u nasabil waladi anir rajuli wa ilhaqu bi ummihi idza kana li'anu linafin nasabi wa yatarattabu ala nafin nasabi adamat tawarusi wa adamu ilzamin nafaqati sawa'un nafaqatul abai alal abna'i au nafaqatul abna'i alal abai. Ini halaman 582. Nah, silakan ini kalian terjemahkan. 5 poin tadi dampak hukum dari akibat li'an kalian terjemahkan. Jadi terjemahkannya yang 5 ini saja. Silakan. Atau kalau kalian mau menerjemahkan semuanya, monggo. Silakan, tafadhol. Boleh saja. Yang penting saya cuma minta 5 ini yang harus dijelaskan, diterjemahkan dan diuraikan. Apa akibat hukum yang terjadi jika ada peristiwa sumpah li'an? Nah, itu yang 5 tadi. Nanti silakan kalian kerjakan. Oke, saya tampilkan dulu ya ininya. Draft kalimatnya, dan draft tugasnya ini. Oke. Nah, ini dia. Tugas 6 ini. Nih, ketentuannya dikerjakan secara individual, kemudian diketik di MS Word. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 07.00. Perlu kalian ketahui, minggu depan tanggal 18 hari Kamis itu tanggal merah. Tanggal merah ya. Tapi pengumpulan tetap harus dilakukan. Tidak ada hubungannya dengan tanggal merah. Tetap akan saya batasi sampai minggu depan tanggal 18 Mei. Tetapi untuk kuliahnya saya liburkan. Ya. Kalau kuliahnya libur, absennya libur, tapi tugasnya, ini perlu diperhatikan, tugasnya dikumpulkan seperti jadwal yang sudah saya tentukan, yaitu Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 7.00 hari minggu depan, walaupun minggu depan tanggal 18 itu tanggal merah gitu. Oke, jelas ya? Silakan kalian pelajari terjemahnya tadi, kemudian kalau sudah yakin terjemahkan dan kumpulkan dengan batas akhir tanggal 18 Mei 2023
jam 7 pagi. Itu ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan tetap semangat meskipun saya kuliahnya online. Tolong dijaga baik-baik semangat kalian. Jangan luntur, jangan pudar, jangan hilang semangat, spirit perjuangan kalian sebagai mahasiswa. Karena hanya itu modal kalian. Saya tidak menuntut modal harta, tidak menuntut modal keringat. Saya yang menuntut kalian modal semangat saja. Jangan tergoda oleh hal-hal yang tidak produktif. Kalian ini kuliah produktif loh. Walaupun saya online, tapi insya Allah kalian produktif. Dengan melihat video saya ini, kalian produktif. Kalian punya semangat untuk menciptakan kreativitas sesuai dengan bidang kalian. Karena kalian jurusan HKI, ya kreativitas kalian tentu di bidang hukum keluarga Islam. Dan salah satu kompetensi utama adalah memahami dan menguasai materi perkawinan dalam Islam. Dan ini sudah berlangsung dari semester 3 sampai semester 4. Kalau di semester 3 kemarin fikih munakat 1 yang dipelajari mulai dari hukum nikah, kemudian ada pengertian talak dan lain sebagainya, sampai hari ini untuk fikih munakat 2. Tolong dijaga baik-baik. Kalau ada ucapan-ucapan negatif yang berseliweran di luar sana, ya biarkan. Biar saya tetap fokus dengan kuliah. Walaupun kuliahnya online ya, tapi insya Allah sama saja. Atau juga kuliah offline, kalau males, ya tetap tidak ada gunanya. Banyak bicara dan banyak protes saja. Saya tidak suka ada yang protes yang tidak membangun, asal protes tapi tidak pernah memberikan solusi. Ya saya kira itu ya. Semoga bisa menjadi semangat buat kalian. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.